Halo semuanya, di video ini kami akan sedikit menjelaskan tentang pelayanan publik yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, ayo teman-teman kita like, komen, dan subscribe channel ini. Enjoy the video. Siapa di sini yang suka menaiki kereta api jika bepergian antar kota? Dari tahun ke tahun, moda transportasi kereta api selalu menjadi primadona dan andalan bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik. Pasti kalian tidak akan asing dengan KAI atau Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia ini adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia juga melayani kelas Argo, Satwa, Publik, yaitu Eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelayanan publik apa saja yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, kita harus tahu apa itu pengertian dari pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman. Penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jadi, tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu pelayanan publik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pelayanan apa saja yang diberikan PT Kereta Api Indonesia kepada masyarakat. Dibandingkan dengan PT Kereta Api Indonesia pada tempo dulu, kini PT Kereta Api Indonesia memberikan beberapa pelayanan yang berupa fasilitas untuk menunjang pelayanan publik yang baik. Yang pertama ada Customer Service on Station. Petugas Customer Service on Station atau CSOS akan menerima dan membantu menangani berbagai keluhan dan pertanyaanmu di stasiun. Jika keluhan bisa diselesaikan oleh petugas CSOS, maka kasus akan ditutup atau selesai. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Fasilitas stasiun yang bisa kamu dapatkan jika menjadi penumpang kereta api adalah disediakannya pelayanan kesehatan. Terkait luka, entah itu kecil maupun serius, tentu membutuhkan penanganan yang cepat serta tepat. Alih-alih mencari obat di apotek luar, atau langsung mendatangi rumah sakit, pertolongan pertama bisa kamu dapatkan di pelayanan kesehatan ini. Yang ketiga adalah lost and found. Kereta Api Indonesia memberikan layanan lost and found bagi pelanggan yang mengalami kehilangan barang maupun tertinggal saat di lingkungan stasiun ataupun saat perjalanan dengan kereta api. Pelanggan dapat melaporkan barang yang hilang kepada petugas yang ada di stasiun ataupun kondektur yang sedang berdinas di dalam kereta api, serta dapat melalui kontak center Kereta Api Indonesia 121. Yang keempat ada toilet bersih. Kereta Api Indonesia menyediakan toilet yang bersih dan nyaman sebagai bentuk pelayanan Kereta Api Indonesia sampai ke hal yang detail demi menjaga kepuasan pelanggan. Petugas pun secara rutin melakukan pembersihan dan pemeriksaan secara mobile setiap harinya untuk memastikan area toilet tetap bersih, kering atau tidak licin, wangi, dan tidak ada genangan air. Nah, fasilitas toilet tersebut dibersihkan secara gratis loh. Jadi, mari kita menjaga dengan menjaga kebersihannya dan tidak membuang sampah sembarangan ya. Lalu yang kelima ada ruangan menyusui. Kereta Api Indonesia juga telah menyediakan ruang menyusui bagi ibu yang membawa bayi atau balita di stasiun. Penyediaan ruangan ini untuk memberikan privasi bagi ibu saat menyusui. Sampai bulan Agustus 2022 ini, Kereta Api Indonesia memiliki 118 ruang menyusui yang terbesar di stasiun Pulau Jawa dan Sumatera. Fasilitas yang ada di ruangan ini termasuk lengkap seperti sofa, lemari, wastafel, dan pendingin udara yang akan memberikan udara sejuk bagi bayi dan balita. Lalu yang keenam ada masjid atau musola. Bagi umat muslim, ibadah 5 waktu menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap hari. Kereta Api Indonesia menyediakan masjid atau musola di area stasiun kereta api agar seluruh pelanggan dan masyarakat sekitar dapat melaksanakan ibadah sholat dengan nyaman dan tenang. Selain memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat,
PT Kereta Api Indonesia juga memberikan pada para pekerja yang bertujuannya untuk kesejahteraan yang baik untuk pelayanan yang terbaik. Ternyata demikianlah salah satu yang Kereta Api Indonesia sebagai wujud tanggung jawab untuk melindungi pegawai dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan vaksin. Saat ini, 100% pegawai Kereta Api Indonesia, yakni sebanyak 29.167 orang, telah diberikan vaksinasi primer COVID-19, dosis pertama dan kedua. Sementara, vaksin booster hingga saat ini sudah diberikan kepada 13.872 pegawai dan akan terus bertambah menyesuaikan dengan jadwal vaksin para pegawainya secara bertahap. Bukan hanya kepada pegawai, layanan vaksin COVID juga diberikan kepada keluarga pegawai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Kereta Api Indonesia untuk melindungi pegawai dan keluarganya di masa pandemi COVID-19 dan mempercepat terbentuknya herd immunity, sehingga pegawai tetap dapat memberikan pelayanan terbaik dan aman kepada seluruh pelanggan kereta api. Selain fasilitas yang disediakan, PT Kereta Api Indonesia juga memiliki cara yang unik untuk meningkatkan pelayanannya, yakni melalui program Sapa Pelanggan. Program Sapa Pelanggan mewajibkan seluruh pegawai Kereta Api Indonesia yang berada di stasiun atau di atas kereta api menunjukkan senyum, memberi salam, dan menyapa setiap bertatap muka dengan pelanggan. PT Kereta Api Indonesia juga ingin menunjukkan pelayanan yang prima kepada pelanggan dari seluruh pegawai, bukan hanya yang bertugas di bidang pelayanan ataupun frontliner. Program tersebut berlaku bagi pegawai yang sedang berada di lingkungan stasiun atau di atas kereta api, baik yang sedang melakukan perjalanan dinas maupun untuk keperluan lainnya. Program ini juga berlaku bagi seluruh level manajemen, dari yang tertinggi hingga pelaksana, diharuskan menjalankan program Sapa Pelanggan. Dalam program ini, pegawai juga diminta untuk berbincang dengan penumpang mengenai kereta api yang digunakan, pelayanan yang diterima, kemudahan dalam mendapatkan tiket, dan berbagai hal lainnya terkait Kereta Api Indonesia. Wah, di sini kita sudah bisa melihat dan menilai kualitas dari Kereta Api Indonesia ini. Mungkin kedepannya semoga Kereta Api Indonesia makin meningkat dalam pelayanan publiknya. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.